Bagimu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Kembali lagi dalam program kami Bagimu Podcast, di mana dalam program kami akan berbagi ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Biar kalian tidak ketinggalan semua video, informasi, dan juga ilmu seputar pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap minggunya. Dan telah hadir di samping Kiki seorang pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa pertama di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau adalah Bapak Sony Robert Dirgantara ST. Assalamualaikum Pak Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. gimana nih keadaannya Pak Sony hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat meskipun agak mendung ya cuaca. Hujan Wah, juga tapi yang sebentar penting lagi. hati nggak mendung Yang penting dong. hati nggak mendung ya. Oke, Kiki minta tolong dulu nih kepada Pak Sony untuk sapa dulu sahabat bagimu yang nantinya akan menyaksikan tayangan ini. Silakan. Halo everybody. Sobat pengadaan, sobat bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kawan-kawan semua yang menyaksikan acara hari ini selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kita doakan juga Pak Sony ya, karena sekarang di kabupaten, salah satu kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan juga sedang tertimpa musibah nih, bencana banjir ya. Kita doakan semoga lekas surut dan semoga yang sakit juga segera pulih dan tentunya selalu bahagia. Oke, Pak Sony, biasanya Kiki selalu ngebahas seputar pengadaan, tapi bicara tentang tender cepat, prakualifikasi, pasca kualifikasi Betul. gitu. Nah, hari ini agak beda nih ngobrolnya sama Pak Sony nih. Iya, kita kan diskusi dan bincang-bincang santai aja di sini. Betul. Nggak Kita mau terfokus. bicara nih sahabat bagimu tentang titik lemahnya instansi pemerintahan ya, Pak Sony ya. Nah, kita juga meluruskan di sini Pak Sony bukan sebagai komentator ya, bukan sebagai atau menggurui atau apapun lah, tapi hanya sebagai berpendapat aja gitu ya Pak Sony ya, karena kita ketahui bersama Pak Sony juga punya pengalaman yang cukup lama nih di bidang pengadaan barang dan jasa. Gimana nih, yuk kita mulai yuk Pak Sony. Sebenarnya ya agak bingung juga saya duduk di sini ini. Saya kan bukan seorang ahli, bukan narasumber, bukan pengamat gitu. Jadi ya hanya pelaku dan pernah mengalami gitu aja kan. Jadi dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain itu I'm nobody ya. I'm no one. Kalau katanya lagu itu hanya butiran debu. Wes. Katanya lagu. Enggak dong, pastilah. Saya dibanding kan ada kawan saya si Paijo yang ngateri si Paimin itu kan core ya, jadi core of the core. Kalau saya bukan apa-apa gitu di sini. Jadi hanya mengamati aja gitu. Ya, beberapa yang pernah saya alami kan gitu. Jadi di pemerintahan itu banyak sih titik lemah di situ kan. Yang pertama itu salah satunya di perencanaan ya, dari mulai perencanaan penganggaran sampai dengan perencanaan pelaksanaan mungkin pelaksanaan pekerjaan dan yang lain gitu kan. Jadi organisasi terkecil gitu ya. Organisasi terkecil semua kita ini memerlukan perencanaan. Betul. Organisasi besar apalagi sebesar pemerintah kan. Diri kita pribadi pun perlu rencana kan gitu. Kita besok mau apa, besok mau beli apa kan sudah dipikirkan, direncanakan. Dan kecil adalah keluarga ini sekarang punya sepeda motor. Kemudian ada tabungan nih. Betul. Ada tabungan, kita mau beli mobil, anggota keluarga kita berapa sih? Mobil apa yang muat untuk seluruh anggota keluarga kita kan, dan budgetnya berapa? Nah, harga kalau beli baru berapa? Sudah dipikirkan, itu kan salah satu rencana. Apalagi di pemerintahan. Di pemerintahan itu salah satunya itu perencanaan anggaran. Di PBJ itu adalah memerlukan proses yang panjang. Mulai dari perencanaan anggaran untuk penyepakatan anggaran di tingkat
atas tingkat dewan, yaitu melalui hukum tata negara. Kemudian setelah itu kita akan bicara yang kedua, di proses kedua yang di PBJ. Jadi banyak sekali kasus-kasus ya, apalagi belum kasus korupsinya ya, banyak kasus korupsi yang di bidang pengadaan. Saya mengapresiasi tindakan apresiasi dari KPK. KPK sudah begitu gencarnya untuk mencegah terjadinya korupsi di negara kita. Di MCP pun ada 8 intervensi dari KPK di situ. Salah satunya adalah di pengadaan barang jasa setelah perizinan pengadaan barang jasa dan yang lain. Ada 8 itu intervensinya KPK. Kita mengapresiasi itu. Dan kemarin kita ada acara itu kan sudah disampaikan juga, ada KPK hadir, bahwa kita menghapus korupsi itu tidak bisa, hanya mencegah. Tapi menurut saya itu sih agak pesimis lah dari pemerintah ya mungkin ya. Kenapa nggak bisa gitu kan? Kalau mau belajar untuk memberantas korupsi itu kan dari Finlandia salah satunya. Finlandia itu memiliki negara yang bersih di korupsi. Jadi yang nggak pernah, kalau indeks korupsinya, indeks kebersihannya itu sampai dia turun dari nomor 1 itu pernah, ini nomor 2. Tapi nggak pernah dia keluar dari 10 besar dibandingkan dengan Indonesia yang hanya di peringkat ratusan gitu. Salah satunya di PBJ itu ada celah korupsi seperti yang pernah terjadi di mafia anggaran ya. Itu berdasarkan data KPK di tahun 2013, putusan nomor, saya bacakan ya kawan-kawan, di putusan nomor 1616 K garis miring PIT titik sus garis miring 2013 tentang KPK versus Angelina Sonda. Di situ karena sudah itu hanya untuk pelajaran juga, jadi sudah mempersempit nih apa yang kita dan KPK lakukan ini sebenarnya untuk mempersempit itu, karena itu di proses anggaran itu yang paling rawan. Oke. Kiki potong dulu nih ya, Pak Sony, mohon izin. Jadi sahabat Bagimu, kita udah ngobrol sama Pak Sony itu ngebahas tentang pertama adalah titik lemahnya pemerintahan dalam hal perencanaan ya Pak Sony ya. Yang pertama tadi dalam hal perencanaan pengadaan yang lemah, kemudian tadi Pak Sony sudah menjabarkan itu masalah perencanaan anggaran, di mana di dalamnya itu ada titik celah akan terjadinya korupsi gitu ya, apalagi pengadaan barang dan jasa itu sangat rentan sekali dengan yang namanya korupsi ya Pak Sony ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sony, bisa saja terlibat dalam hal korupsi tadi, tapi paling tidak kita UKPBJ Kalsel berupaya gitu ya, sangat-sangat berupaya untuk tidak melakukan korupsi gitu. Meminimalisir paling tidak kan. Yes, meminimalisir dan mempersempit geraknya. Oke, lanjut Pak Sony silahkan. Jadi seperti perencanaan, ibaratnya Kalsel nih dari pemerintah pusat, sudah dari usulan pemerintah daerah, kami setujui. Kalsel kamu dapat anggaran 10 T. Seiring berjalannya waktu dengan belanja dan lain-lain, ternyata realisasi hanya 9 T. Ini yang saya agak kurang sepakat dengan bahwa pemerintah ini berbasiskan anggaran. Berbasis anggaran, bukan berbasiskan kinerja gitu kan. Berbasiskan anggaran, kalau serapannya kecil dianggapnya nggak kerja gitu ya. Lu kan udah gua kasih nih 10 T, kenapa kamu serap hanya 9 T gitu. Padahal di situ kan mungkin ada efisiensi kan. Betul. Ada efisiensi dan tergantung kebutuhannya. Iya. Sudah cukup 9 T itu. Kalau begitu, tapi lemahnya nih, begitu
mengusulkan lagi di tahun berikutnya 10 T. Udah turun ya Pak Sony ya? Lu kan kemarin gua Iya. kasih 10 T. Iya bener. Kemarin lu bisa menghemat 9 T. Ya udah lu gua kasih aja Nah 9 T itu aja tuh gitu. aspirasi sebenarnya sih sahabat bagimu bagi kami di pemerintah daerah gitu. Ketika pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah daerah, mungkin yang tadi dicontohkan sama Pak Sony tadi ada 10 triliun, kemudian ternyata kami hanya menyerap atau realisasinya hanya 9 triliun saja. Bukan berarti kami tidak bekerja, bukan berarti Betul. kami tidak menyerap anggaran dengan maksimal, tapi kami berupaya sesuai dengan kebutuhan. Karena kita kalau Iya. pengadaan barang jasa juga sesuai dengan analisa kebutuhan ya Pak Sony Analisa ya. kebutuhan. Bukan berarti kita Betul. punya dana kemudian, ayo kita beli apa nih, beli apa nih, beli apa. Iya. Bukan. Jadi kita sesuaikan dulu dengan kebutuhan, lalu kita ambil anggarannya, kita seraplah itu. Gitu ya Iya, Pak Sony iya, ya. betul. Seperti halnya di keluarga juga. Ini kalau ibu-ibu Iya suami para istri nih. nah, Ya. Papa saya ini anggarannya untuk per bulan nih 10 juta Pak gitu. Ternyata seiring berjalannya waktu semua kebutuhan belanja sudah terpenuhi, ternyata hanya 9 juta. Bulan berikutnya diturunin sama suaminya. Suaminya bilang gitu, kamu Protes aja dong saya kasih istrinya 10 ya juta, kan. bisa hemat 9 juta. Ya udah Iya. saya kasih aja kamu 9 juta bulan berikutnya. Akhirnya di manage lagi, menghemat lagi jadi 8 juta. Ya udah gua kasih 8 juta. Makin lama makin dipres ya Pak ya. Padahal kadang pemerintah daerah mungkin di tahun ini Ya, belum betul. butuh gitu, tapi di tahun berikutnya bisa jadi kita malah butuh. Iya, Jadi betul. paling enggak sih diupayakan untuk stabil lah di angka itu Iya, enggak itu. gitu. Lanjut Pak Sony, apalagi nih menurut Pak Sony yang kira-kira tuh titik lemahnya instansi pemerintahan Ya. itu dalam segi apa nih? Selain dalam Kemudian segi perencanaan. Di berbagai kesempatan di OPD itu perencanaan kegiatan itu sudah kami sarankan. Jadi rencana ini di tahun 2023 nih. Sebenarnya sudah harus direncanakan hari ini kan. Satu tahun sebelumnya ya. Atau 2 tahun sebelumnya kan sudah ada rencana nih, kecuali yang rutin-rutin ya, kebutuhan rutin mungkin ATK atau ya. apa, Makan minum perjalanan rapat dan dinas atau lain-lain makan ya. minum itu kan bisa aja kita copy paste dari tahun sebelumnya. Kalau di pemerintah ada rencana kegiatan dan anggaran itu RKA itu kan diusulkan di situ, bisa kita copy paste untuk yang rutin-rutin dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi beberapa pengalaman yang saya alami itu mereka hanya copy paste keseluruhan gitu loh. Jadi di tahun berikutnya itu kebutuhan apa sih, kita perlu apa sih, itu enggak ada di situ, dan inovasinya juga enggak ada. Kayak enggak berkembang gitu ya Pak Sony ya. Ya itu aja gitu. Betul. Nah, apa sih kok hanya copy paste dari tahun-tahun kemarin, padahal di situ ada kolom di RKA itu, saya ingat saya ya, ada N-1 itu di tahun sebelumnya, kemudian N itu tahun ini, kemudian N+1. Nah, N+1 itu kan direncanakan lagi nih. Dan jangan lupa, kalau saya sarankan untuk kegiatan itu skala prioritas. Jadi prioritas yang nomor 1 silahkan dimasukkan di situ. Kemudian skala prioritas yang sampai ke bawah itu untuk apa? Itu untuk mengantisipasi bahwa usulan kita nantinya ternyata semuanya nggak disetujui, atau mungkin karena ada pandemi ya, kemudian ada yang dikurang-kurangin ya. Nah itu jadi kita nggak bingung lagi mana yang harus kita kurang-kurangin tunda, mana yang harus kita tunda, bisa ditunda, atau yang harus segera diadakan atau dilaksanakan, kan begitu. Jadi nggak begitu udah deadline nih, RKA harus dikumpulkan nih, biasanya di bulan Juni atau Juli ya kalau nggak salah, ya harus dikumpulkan, mana ini yang harus kita, ternyata ini nggak disetujui, akhirnya bingung mana yang harus kita tunda gitu. Jadi biasakan untuk skala prioritas, mana yang urgent harus segera, atau dan yang bisa ini ditunda, ya Pak Sony ya, dan kan sekarang nih Pokja kita UKPBJ Kalsel juga sudah mendampingi beberapa SKPD ya di bawahnya gitu. Jadi buat SKPD yang mungkin mau konsultasi gitu terhadap analisa kebutuhan mau pengadaan di tahun berikutnya, bisa aja konsultasi nih sama Pokjanya. Jadi nggak usah bingung atau sekedar copy paste aja ya Pak Sony ya. Jadi ada inovasi, ada perkembangan, tentunya nggak itu aja. Jadi gitu. UKPBJ ini kan sudah
nggak seperti dulu ya. Betul. Hanya sekedar tukang Tukang lelang. Iya tender. Nah, begitu. benar. Jadi kalau bisa kan pada saat perencanaan anggaran itu pun kami sudah dilibatkan begitu. Jadi kita bisa memberikan saran atau Iya. masukan untuk mana yang bisa kita prioritaskan, mana yang enggak, berdasarkan dari analisa mereka, analisa Jadi para OPD gitu. sahabat bagimu maksimalkanlah kerja Pokja ya kan. Iya, Panggil aja, betul. konsultasi aja ke sini. Konsultasi aja, UKPBJ silakan. siap menerima kalian untuk konsultasi. Jadi libatkanlah Pokja pada saat perencanaan pengadaan, perencanaan anggaran agar tidak ada lagi nanti kebingungan atau kesalahan pada saat perencanaan. Karena kalau kita berbicara tentang perencanaan ya Pak Sony ya itu Iya, sangat krusial, krusial, penting betul. banget yang namanya perencanaan. Jadi usahakan untuk dimatangkan dalam hal perencanaannya, gitu ya Pak Sony. Jadi Oke. seperti kata pepatah yang sering kami baca kan, jadi gagal gagal dalam merencanakan itu berarti merencanakan kegagalan. Untuk gagal, Nah, iya betul. begitu. Iya, kita lanjut nih Pak Sony, apalagi menurut Pak Sony yang kira-kira tuh lemah gitu dalam instansi pemerintahan? Kalau saya lihat itu di birokrasi ya. Oke, birokrasinya ya. Dan tata caranya dia terlalu panjang. Di beberapa banyak kasus, beberapa banyak instansi itu birokrasinya dia terlalu panjang. Kayak ribet gitu nggak sih ya? Kayak ribet. Nyusahin Nah, di ya. situ banyak celah akhirnya kan ya kan. Orang harus antri nih. Oh iya Harus benar. antri begini. Sementara dia harus bekerja. Iya. Dia kan Akhirnya ada apa Pak Sony? Akhirnya pakai orang belakang ya. gratifikasi. Calo Calo begitu. pakai orang belakang. Nah, Begitu. itu. Biar urusannya cepat. Betul. Nah, di situ celahnya. Dia di Finlandia itu meminimalisir itu. Jadi dia prosesnya singkat. Jadi orang pun tidak dirugikan dari sisi waktu. Ya kalau penonton sekalian atau sobat bagimu sekalian ini adalah seorang yang karyawan ya atau tetap atau ASN digaji per bulan. Kalau harus mencari setiap hari, dia harus meninggalkan pekerjaannya, nggak dapat dia penghasilan di hari itu. Hanya untuk mengurus satu apalah, mungkin KTP atau mungkin SIM, dia harus meninggalkan pekerjaannya. Nah, ada satu kasus saya nonton di salah satu channel di YouTube ya, di YouTube. Jadi waktu itu Ibu Risma masih menjadi wali kota Surabaya. Iya. Marah-marah beliau di Dukcapil kalau nggak salah itu. Marah-marah dengan stafnya, kenapa bikin lama ini? Apa kamu nggak kasihan? Nggak ngelihat orang harus yang tiap hari harus kerja untuk di hari itu harus dapat duit, dia harus meninggalkan kerjaannya karena hanya mengurus ini, dia nggak dapat penghasilan di hari itu. Betul. Berarti apa? Nah itu contoh-contoh ya. Birokrasinya dipangkas lah, harus dipangkas. Tapi ya Pak Sony mohon izin nih Kiki potong dulu. Kalau kita berbicara tentang administrasi tadi mungkin ya, atau syarat yang panjang atau antrian yang panjang, kita sekarang nih Biro PBJ nih, kita udah ngeluarin nih sila praja ya kan. Jadi bagi sahabat bagimu yang belum menyimak videonya tutorial sila praja, nanti bisa scroll aja di video di bawah. Jadi kita sudah sangat berupaya gitu ya Pak Sony untuk birokrasi kita itu semakin tidak menyulitkan kalian tentunya. Jadi kalian cukup buka aplikasinya aja, nggak perlu ribet-ribet datang ke sini bawa-bawa berkas tender, nggak usah. Oke. Kasihan untuk kawan-kawan OPD yang di jauh di Tanjung, di Kota Baru harus datang ke sini kan. Ya, apalagi sekarang kondisi kan kita sedang cuaca sering hujan ya. Nanti ya kalian cukup. Sebenarnya itu sila praja rohnya sudah dirancang itu di tahun 2014. Nah, itu sudah ada ide itu semenjak 2014 sebenarnya, tapi baru terrealisasi sekarang. Mungkin karena stabilitas harus ada perbaruan di situ fitur-fiturnya. Iya, dan kami juga Biro PBJ juga akan terus, maksudnya tidak merasa puas dengan adanya sila praja nih sahabat bagimu. Kami tentunya juga akan selalu berinovasi ke depannya gimana caranya biar bisa memberikan pelayanan yang prima nih buat kalian. Kami sudah sampaikan itu Mbak sebenarnya ya, sudah kami sampaikan ke Kasubag. Ini berhubungan juga dengan kawan-kawan yang kemarin itu
kalau nggak salah Mas Hendri atau Mas Hendro. Mas Hendro atau Mas Hendri? Hendri Oh, Mas dong, Hendri. masa Oke. Hendro? Maaf ya, Mas Bro. Maaf, Bro. Jadi Mas Hendri itu kan berkelanjutan ya. Kemarin Betul. temanya kalau nggak salah berkelanjutan. Nah, itu Pengadaan salah barang satu jasa yang berkelanjutan. berkelanjutan, betul. Dan sustainability procurement ya kan. Mm-mm. Salah satunya adalah meminimalisir penggunaan apa? Kertas. Kertas. Nah, itu Iya. sudah saya sampaikan 2 tahun yang lalu. Pak, gimana sih? Katanya mau meminimalisir kertas. Ini OPD mengusulkan untuk tender aja dia berkasnya harus segini. Soalnya kan banyak, ada SSUK, Betul. SSKK, Iya. kontrak, Kontrak kontrak dan khusus, lain-lain. umum, iya Belum betul. lagi kalau konstruksi ada gambar detail. Iya. Nah, seperti itu. Kenapa sih nggak kita digitalkan aja? Iya, Kan jejak digital betul. juga akan terekam seterusnya kan gitu. Jejak digital itu kan ada. Nah, tapi kita terkendala Mas ini. Terkendalanya apa? Dengan auditor. Kita nggak sinkron dengan auditor Mm-mm. gitu. Auditor mintanya yang hard copy. Iya sih bener Nah, ya. siapa yang nanti yang harus ngeprint katanya? Oh, iya. Waduh, ya udahlah kalau gitu ini masukkan aja sih Pak, saya bilang gitu. Tapi nanti kita nggak sinkron. Ya udah auditor kasih aja itu soft copy-nya, kita copy ke flash disk. Silakan periksa itu. Iya. Tapi apa mau gitu loh kan Apa gitu. mau? Nah, Tapi ya seperti itu. intinya sih Pak Sony ya kita mengharapkan birokrasi yang lain gitu untuk bisa tidak meribetkan lah atau nggak perlu panjang. Seperti tadi contoh ya kayak di Iya, Disduk Capil, kita tadi berbicara tentang Disduk Capil Jawa Timur. Tapi yang mudah-mudahan di Provinsi Kalimantan Selatan juga tidak, birokrasinya iya. bisa memudahkan ya, tidak perlu Memudahkan, betul. buang-buang waktu lah kita di situ karena kita masing-masing juga punya kepentingan yang Iya, lain daripada yang betul. itu. Oke, lanjut nih Pak Sony. Betul. Apalagi setelah lemahnya tadi dalam hal perencanaan dan birokrasi, apalagi nih menurut Pak Sony? Menurut saya itu di masalah administrasi dan pengarsipan ya kan lemah ini. Kami juga mengakui di terutama untuk teman-teman Pokja ya? di Pokja ya, Heeh. mereka kan fungsional itu harus melengkapi angka kredit, melengkapi salah satunya adalah ada bukti fisik portofolio. Nah ini akhirnya kan kembali ke kertas lagi nih. Iya Nah, sih benar. ada nggak kesinkronan di situ. Jadi kami di fungsional dibuktikan dengan portofolio. Apa bukti lu kerjaan lu apa buktinya kalau sudah melaksanakan ini. Ya, bukti fisiknya ya bukti fisik gitu, bukti kertas gitu. Jadi berita acara macam-macam itu harus dicetak. Nah, kami lemah di situ. Jarang kawan-kawan nih mulai dari review ya, berita acara review jarang dicetak gitu. Karena semua Tapi di sifatnya situ digital juga sih kan ya Pak digital Sony. juga Heeh. benar. Dan di situ harus tanda tangan fisik. Wah, kenapa nggak tanda tangan digital aja? Tapi jarang kawan-kawan mengarsipkan itu gitu. Kemudian yang kawan-kawan yang di ASN nih tidak sekali 2 kali diminta kalau untuk menaikkan pangkat diminta fotokopi ini, fotokopi itu lagi. Nah, apa gunanya Oke. e-enan itu? Yang elektronik itu gunanya apa gitu loh. Oke. Padahal ada ES apa PUPNS dulu itu ada PUPNS itu sudah ada juga My SAPK. Nah, kenapa begitu mau naik pangkat, mau naik golongan, diminta lagi fisiknya? Fotokopi CPNS, SK CPNS, SK PNS, SK ini, SK itu. Padahal kan sudah diupload semua secara elektronik. Karena semuanya udah digital, udah ada Sudah SKP digital. juga tiap bulan. Iya, dari itu. Kenapa enggak dari BKD itu kepegawaian daerah itu menarik aja dari situ gitu loh. Oh, ini sudah ada. Jadi nggak perlu lagi diminta di fisiknya. Gitu. Nah, Jadi itu saya pernah diberitahu dulu di almarhumah ibu saya, kalau kamu ngambil pilihan sebagai pegawai negeri, itu kerjaan lu itu fotokopi. Gimana maksudnya? Ya itu kalau mau naik pangkat kamu dimintain fotokopi ini, fotokopi itu. Mau naik pangkat lagi dimintain lagi. Nah, apa gunanya elektronik betul itu betul. gitu loh. Saya juga jadi ingat Sekarang gitu loh. dulu nasihat dari orang tua saya khususnya bapak saya juga selalu bilang, Kiki nanti kalau kerja di kantoran kamu jangan nggak mau ya kalau disuruh orang fotokopi. Makanya itu
Selalu ya fotokopi. Meskipun itu bukan tupoksi kamu, jadi kalau misalnya ada atasan yang minta fotokopi, ya udah fotokopiin aja Iya gitu. gitu. Kenapa ada apa dengan fotokopi ya kan? Makanya secara elektronik dari kita sudah ada. Kenapa dari Biro Kepegawaian Daerah itu enggak ngambil aja dari situ gitu loh. Kan sudah ada di situ. Hmm. Oke, itu tadi lemahnya dalam hal administrasi dan Ya, kearsipan gitu ya. ya Kadang kita juga betul. masih teledor dalam hal mengarsipkan Ya, nih. mengarsipkan Masih betul lemah banget nih pengarsipan. kita bener. Ini Mungkin begitu di audit dicari-cari, mana ya ini belum ada ini belum ada nih sebenarnya malah intervensi gitu. memudahkan kalau pengarsipan itu secara digitalisasi kali ya Pak Sony ya. Betul, Jadi ya kita udah digital. punya barcode-nya, kodenya di mana. Jadi kalau Ya, misalnya nanti auditor datang gitu, kita nggak usah bingung-bingung nyari berkas lagi, tapi udah ya. ada tinggal klik aja gitu. Jangan di situ. Iya, kita mengharapkan sih tetapnya pastinya UKPBJ Kalsel juga bisa terus berinovasi dalam nanti mungkin ya kita punya juga pengarsipan yang lebih baik, yang lebih Ya, secara betul. digital tentunya. Oke, Betul sekali. apalagi nih Pak Sony? Kemudian yang lain kira-kira di koordinasi dan komunikasi antar instansi ya. Gitu. Kalau secara pribadi juga kawan-kawan juga jarang berkomunikasi, nah itu lemahnya. Koordinasi dan komunikasi itu lemah. Antar SKPD gitu maksudnya. SKPD. Oke. Seringkali ego sektoral. Ya. Seperti kemarin ada perencanaan master plan untuk di Sungai Luar itu pemilik pekerjaannya kalau tidak salah itu salah satu OPD. Nah itu ternyata sebelumnya itu sudah ada perencanaan itu untuk master plan di daerah situ juga gitu loh. Duh, ini kayaknya saya pernah tahu ya Bang. Ini instansi lain sudah pernah bikin ini Pak. Coba deh koordinasikan dulu deh dengan yang pernah bikin ini ya. Sampean di perencanaan ini kawasannya seberapa yang sampean rencanakan. Nah, kemudian yang sebelumnya itu kawasannya seberapa atau mungkin overlap. Nah, nanti ini tumpang tindih dong. Ini sudah direncanakan dari pihak Yang ini ngerencanain juga, lagi. iya. Nah, Untuk daerah yang sama nih. daerah yang sama apa sih? Nah, mungkin di outputnya kah dibedakan atau gimana? Atau mungkin kawasannya beririsan kah? Nah, jadi mungkin yang ini di sini gitu. Outputnya apa sih? Nah, gitu. Kemudian dulu juga pernah teman saya Pak Ijo itu dia ada di UPD-nya itu ada pekerjaan penanaman ya. Penanaman di kanan kiri jalan. Oke. Ya. Sepanjang jalan biasanya ya. Ya. Nah, Kanan kiri sepanjang untuk jalan mana gitu jalan kan mana, ya. Lagi enggak? Oke. Loh, ini nggak main-main ini perencanaannya saya bilang. Ini melibatkan berbagai unsur saya bilang. Soalnya yang ditanami di pinggir jalan gitu. Betul. Di jalan utama gitu. Perencanaannya harus matang ini saya bilang kan. Harus koordinasi dengan berbagai pihak saya bilang. Di situ ada utilitas. Jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, jaringan air gitu. Kalau di Indonesia mungkin nggak ada gas ya, jaringan gas. Kalau mungkin di luar negeri ada. Nah, di situ. Paling tidak harus ada konsultasi publik di situ. Jadi sampaikan mana sih yang mau ditanam ini sepanjang berapa kilometer kan gitu. Di situ ada utilitas apa saja gitu. Kemudian bagaimana dengan masyarakat kan gitu. Apa enggak kan juga enggak semua masyarakat mau lah mungkin di depan rumahnya atau ada tanaman. Harus dikoordinasikan, jangan asal tanam tapi kemudian mungkin kalau dari Bina Marga untuk jalan kan mungkin dia beberapa tahun ke depan sudah ada rencana nih jalan ini mau saya lebarkan nih, ya diaspal lagi mungkin ya diaspal lagi melihat kondisi lalu lintas, melihat kondisi jumlah kendaraan itu mungkin ini jalan ini sudah nggak nampung, ini mungkin saya lebarkan. Nah kan harusnya ada koordinasi di situ. Kira-kira ada nggak rencana pelebaran jalan ini di beberapa tahun ke depan? Jangan asal tanam gitu loh kan. Iya. Harus ada koordinasi dengan yang lain. Betul. Belum lagi nanti ada jaringan di situ, di bawahnya ada jaringan, ternyata begitu digali, kena jaringan milik orang kan gitu. Mungkin jaringan lampu jalan gitu ya. Lampu jalan, dan jangan sampai apalagi kan tanaman kan tumbuh ya kan, tumbuh di
di atasnya ada utilitas kabel. listrik. Iya. Nah, jangan sampai seperti itu gitu Iya, kan. jadi Perencanaannya maksudnya harus kembali mateng. lagi ke perencanaan Iya, berarti ya Pak Sony gitu. ya. Jadi maksudnya Pak Dan Sony ini koordinasi juga dan gitu loh. koordinasi selain dari perencanaan yang harus baik juga harus Iya, ada koordinasi yang baik. Seperti iya tadi betul. kita contoh mau nanam pohon, kita harus koordinasikannya bukan cuma satu pihak tapi kita tanya sama PU Bina Iya, Marga gitu kan. Kalian betul. punya rencana nggak nih? Jangan sampai nanti kita nanam pohonnya sia-sia Iya gitu. betul. Ini Baru tanaman pohonnya tumbuh, setahun kemudian ada pelebaran dilebarin jalan. jalannya. Iya Nah, itu kan betul. mubazir Iya ya Pak betul. Sony ya. Dan banyak lagi lah pihak yang harus kita koordinasikan. Nah, Iya, disitulah pentingnya perencanaan tadi. Jangan sampai kita lemah. iya Oke. betul. Apalagi nih Pak Sony? Ya kemudian di SDM nih, di SDM di perekrutannya mungkin sudah benar ya. Saya anggap sudah benar karena mungkin berdasarkan usulan analisis jabatan di salah satu OPD kita usulkan nih, saya perlu tenaga ini. Oke, disetujui perekrutan. Oke, setelah seleksi calon pegawai negeri ada yang terpenuhi itu. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah dia di OPD tersebut ternyata difungsikan di lain, tidak sesuai analisis jabatan yang pernah diusulkan gitu. Akhirnya dia ke lain-lain, akhirnya di bidang-bidang lain. Nah, bekerja di sektor pemerintahan ini sebenarnya sih sudah nyaman gitu kan. Soalnya dia ada rel, ada aturan yang sudah berlaku kan gitu. Sebenarnya sudah nyaman. Dibandingkan jika Anda bekerja di Swasta swasta. misalnya. Misalkan Mbak Kiki kerja di kerja Di bank deh di contoh. Samsul lah, Oh, Samsul. 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 Bang Samsul. Ya, Apa? di Ya. Samsul ya. Atau Sony kan itu Samsul. Mereka kan juga harus berinovasi. Betul. Mereka harus berpikir kompetitor saya ini mengeluarkan teknologi ini. Jadi lu yang di bagian desain harus mengeluarkan yang lebih dari kompetitor kita. Gitu. Jadi selalu dituntut untuk berinovasi, untuk berkembang, untuk memikirkan sesuatu hal yang baru. Nah, mungkin Kemudian di pemerintahan ini sudah sektor terlalu zona nyaman ya, dia di zona nyaman akhirnya tidak berpikir gimana sih biar organisasi ini ya lebih bagus, atau jadi hanya rutinitas saja iya, yang dikerjakan. Jadi betul. pemikiran untuk berinovasi, untuk Kurang sesuatu ya hal yang baru SDM-nya itu ya. agak kurang lah gitu lah Karena maksud saya. kalau kita nggak munafik sih, kalau kita berbicara di pemerintahan itu tuh bekerjanya itu Iya, aja. rutinitas Kalau itu. misalnya kayak nerima surat, ya udah tugasnya terima surat. Dia Iya, nggak ada inovasi untuk apa nih gitu ya kan maksudnya mungkin Pak Sony mungkin gitu. proses suratnya dibikin lebih Digital kayak nggak perlu lagi pengarsipannya atau nggak lebih perlu nyatet pakai bagus. tangan gitu Ya kan. gitu. Jadi kalau misalnya pas suratnya lagi pas banyak semuanya masuknya secara bersamaan nggak perlu Betul. lagi capek-capek tulis tangan Jadi itulah nih. ya, saya ini secara pribadi ini gemar hobi nonton film ya. Hobi nonton film. Semua genre film lah, semua genre film. Apalagi yang Hollywood, ya mulai Hollywood, Bollywood apalah. Ini Drama Korea juga nih. drama Korea enggak. Tapi semua genre pada dasarnya senang. Kalau cara drama yang berseri itu enggak. Ya, film layar lebar lah. Iya. Korea pun juga saya tonton semuanya. Yang bagi yang produksi Universal Pictures gitu, terus Warner Bros, Columbia Pictures, Sony Pictures itu. Sebenarnya film-film yang berkualitas. Mulai senang saya nonton masalah intelijen, masalah teknologi. Saya selalu penasaran dengan itu, selalu kurius dengan itu. Jadi ya James Bond. Dan semua film itu sebenarnya oleh sutradara ada sesuatu yang pesan yang disampaikan. Ada sesuatu pesan yang disampaikan oleh si penonton ke penonton kan begitu. Ya juga film yang mengambil dari salah satu kepala seksi itu di film superhero. Yang benar apa? Superhero ya? Superhero. Oh, saya kira superhero. Jadi gitu. Ya, di situ dia Spider-Man yang pertama itu dulu saya pernah nonton. Jadi apa yang dia sampaikan bahwa ada salah satu pesan Bibi May ya. Bibi May, bibinya si Peter Parker nih menyampaikan bahwa
karena Peter Parker begitu menyesalnya tidak bisa melindungi pamannya karena terbunuh kan, disampaikan oleh Bibi May bahwa setiap orang itu menjadi pahlawan untuk dirinya sendiri gitu. Setiap orang bisa jadi pahlawan. Kemudian apa yang bisa kita pesan yang disampaikan oleh tokoh fiksi James Bond, apa yang bisa kita tiru, ide-ide. James Bond itu adalah sosok yang charming ya, charming seperti teman saya Paijo itu charming lah. Pesonanya luar biasa, oke. Kemudian dia pintar, karena seorang intelijen itu harus dituntut memang pintar ya, cerdas. Kemudian gigih bekerja keras. Nah, yang perlu ditiru sih itu sih, dia nggak pernah melepaskan musuhnya itu, dia harus dapat nangkep musuhnya segala cara. Nah, yang nggak kita tiru kan ya, segala cara apapun dia untuk menangkap itu semuanya rusak, seluruh fasilitas umum rusak. Kalau Mbak Kiki pernah nonton Kalau di James Bond film ya, ya, tapi nyatanya jangan merusak juga. makanya yang kita tiru itu gigihnya itu, seorang pekerja Betul. keras. Karena tadi Pak Sony bilang Ya. titik lemahnya kita itu kan ada pada SDM nih, sumber daya manusianya kita. Kadang kita tuh di pemerintahan SDM-nya tuh ada yang kurang, kemudian keterampilannya kurang, inovasinya kurang, dan juga manajemennya ya, Pak Sony ya gitu. Itu aja gitu, nggak ada dituntut untuk berkembang. Tapi ya kita diuntungkan akan hal itu, karena kalau jika kita melihat kayak perusahaan swasta, mereka tuh sangat bersaing gitu. Kalau kita kan bersaing dalam hal apa? Kita sudah punya anggaran sendiri, apa sendiri gitu kan. Nggak ada daya saing sehingga mungkin membuat inovasi kurang. Nah, seperti itu sih. Oke. Terima Tapi kasih. saya memang bukan siapa-siapa ya di sini. Iya. I'm no one, I'm nobody. Kita meluruskan lagi nih sahabat bagimu bahwa di sini Pak Sony itu hanya bercerita pengalaman, ngobrol-ngobrol aja gitu ya tentang titik lemahnya instansi pemerintahan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar juga gitu. Di sini kita tidak untuk menghakimi, tapi mungkin obrolan kami bisa memberikan solusi sedikit banyaknya buat kalian. Mudah-mudahan menjadi masukan lah untuk OPD kalian, yang terutama yang ada di Kalsel, bisa kita benahi, bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, kita berbenah sama-sama nih ya untuk mewujudkan Kalsel tentunya yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, akhirnya waktu juga nih yang harus memisahkan kita nih Pak Sony. Sebelumnya terima kasih banyak ya buat waktunya, buat kesempatannya. Semoga menginspirasi lah buat yang menyaksikan. Oke? Terima kasih sahabat bagimu sudah menyaksikan tayangan kami. Oh ya, coba dong kalian komen di kolom komentar. Kira-kira kalian mau kami bahas tentang apa nih? Tentang seputar pengadaan barang dan jasa. Mungkin juga kalian mau ada yang didiskusikan, nanti bisa kita bantu jawab tentunya. Oke, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Biar kalian tidak ketinggalan semua video, informasi, dan juga ilmu seputar pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap minggunya. Oh ya, bantu juga dong share ke teman-teman kalian. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, kita bisa, pasti bisa. Halo, Bagimu Podcast.